Salam Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Pada pagi ini kita ucap syukur kepada Tuhan. Pada pagi ini kita diberi kekuatan, kesehatan oleh karena Tuhan Allah yang senantiasa menopang kehidupan kita. Sepanjang malam Tuhan menjaga kehidupan kita. Dan pagi ini Bapak Ibu mungkin yang ada di rumah dimanapun Bapak berada, yang pada saat ini bersama-sama dengan kami semua memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Allah yang senantiasa memegang kehidupan kita setiap pribadi. Terutama bagi gereja di pagi ini, bagi sidang Jumat Allah seluruh pagi ini. Dalam Mazmur 91:7 dikatakan bahwa walau 1.000 orang abad di sisimu dan 10.000 lembar di sebelah kanan, namun itu tidak akan menimpa hidup. Dan kami akhirnya percaya bahwa firman Tuhan janjinya ia benar. Amin Bapak Ibu. Kita akan pujikan lagu ini bersama-sama. Kita akan pujikan lagu meskipun musuh di depan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan pada pagi ini. Sebelum kami Tuhan boleh berdoa, kami ingin memuliakan nama Tuhan. Kami tahu bahwa penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami. Meskipun di dalamku di kanan hati langkahku dan untukku, engkau bersamaku
Kami yakin percaya Tuhan, maka Dia mengubah
presiden yang selalu menjadi yang senantiasa menjadi andalan dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Kita akan tunjukkan amin bersama. Haleluya. Yang tak pernah dilihat dan tak pernah di dalam hati, Kau telah sediakan bagiku segalanya yang terbaik. Jehovah Nisi, Jehovah Nisi, Kau yang kuasakan, Jehovah Rafa, Kau yang menyembuhkan, Jehovah Shalom, Kau keselamatanku, Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan. Singkat puji Tuhan. Yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah ditulis di dalam hati, pada menyediakan Tuhan. Oh, kami bersyukur segalanya yang terbaik. Jehovah Nisi, Kau yang kuasakan, Jehovah Rafa, Kau yang menyembuhkan, Jehovah Shalom, Kau keselamatanku, Jehovah Jireh, Kau yang sama-sama katakan angkat tanganmu pada saat ini, puji nama Tuhan pada saat ini. Jehovah Nisi, Kau yang kuasakan, Jehovah Rafa, Kau yang menyembuhkan, Jehovah Shalom, Kau keselamatanku, Jehovah Jireh. Katakan Jehovah Shalom, keselamatan kami Tuhan. Haleluya. Jehovah Shalom, Kau keselamatanku, Jehovah Jireh, Kau yang sekali lagi katakan, Kau Allah Dewa selalu dalam hidup kami Tuhan. Jehovah Shalom, Kau keselamatanku, Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Seperti pujian yang mereka pada pagi ini Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang senantiasa Tuhan memberkati kami. Jehovah Jireh menyediakan bagi kami. Jehovah Shalom yang merupakan keselamatan bagi kami. Jehovah Nisi yang patut kami andalkan Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan kami senantiasa mengadakan urusan hidup kami. Kau menolong kehidupan kami, Tuhan menyiapkan hati kami, anak-anakmu, dimanapun aku berada, baik di rumah, dimanapun aku berada, berdasarkan bersama-sama dengan kami untuk memuji-Mu. Biarlah di saat kami takbir aku berada ini, Kau menyertai kami. Bibit hamba-Mu yang menyediakan waktunya Tuhan dalam menaburkan firman. Biarlah setiap firman yang Tuhan keluar dari hamba, maka menyediakan kekuatan
kami anak-anak di tempat ini, bukan bagi kami Tuhan seluruh jemaat di dalam tempat ini, untuk kami sedang setia dengan Engkau dan jadikan kekuatan bagi kami di mana kami di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami yang percaya di saat firman Tuhan mengatakan kamu tidak akan jatuh sampai berkelit karena Engkau Allah yang sedang melakukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih saat ini? Kita mengucap syukur kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, juga menikmati firman Tuhan. Walaupun saat ini tidak berada dalam gedung gereja, Bapak dan Ibu Saudara berada di rumah masing-masing, tetapi hadirat Tuhan kita bisa nikmati bersama-sama. Demikian juga dengan firman Tuhan pada pagi ini. Puji Tuhan, saya berharap senantiasa keluarga-keluarga dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Di dalam menghadapi kesulitan saat ini, kita banyak mendengar kabar, bahkan baru-baru ada kabar bahwa di daerah Blitar sini sudah ada yang terinfeksi virus ini. Mungkin kita ada keraguan, mungkin ada kita ketakutan, bahkan mulai merasa kurang percaya apakah Tuhan tidak berkuasa untuk melakukan mukjizat sehingga wabah ini cepat berlalu. Pada pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana bisa kita mendapat mukjizat Allah yang merupakan harapan bagi semua orang di keadaan yang sulit. Kita akan belajar di dalam firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ke-11. Ini ayat yang populer. Kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Yesus mengubah air menjadi air anggur. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 piring. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari pembacaan kita pada pagi ini? Saat ini seperti saya katakan tadi, mungkin kita mengalami hal yang sulit karena pandemi yang belum berakhir. Bahkan kalau kita dengar berita, bertambah terus jumlah orang-orang yang sudah terpapar ataupun terinfeksi virus yang sangat mengerikan ini. Dan oleh sebab itu pemerintah dengan memohon, dengan memberikan
memberikan protokol-protokol untuk kita tetap menjaga diri kita masing-masing dengan berada di rumah, dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, bahkan kita harus mengganti pakaian kita saat kita habis keluar pulang semua diganti. Sepertinya semua itu begitu sulit ya. Tapi itulah peraturan-peraturan yang diberikan pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran. Pada saat ini kita juga mungkin mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh pesta perkawinan di Kana, yang pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya sedang berada di daerah itu. Ya, kita tahu bahwa pesta perkawinan di daerah Kana atau di sebuah kota dalam provinsi Galilea merupakan kota Kana ini merupakan kota yang tidak terlalu besar, hanya sebuah kampung yaitu tempat kelahiran Nathanael. Nah, dalam tradisi Yahudi, pesta perkawinan itu biasanya dilakukan tidak hanya sehari, tapi beberapa hari, bahkan ada sampai seminggu penuh. Nah, itu pasti persediaan makanan, minuman harus berlimpah-limpah. Nah, pada saat perkawinan di Kana ini, pemimpin pesta sudah mempersiapkan anggur, mungkin seperti itu ya. Nah, karena anggur merupakan lambang daripada sukacita, dan anggur itu harus ada dalam setiap rumah tangga. Biasanya orang-orang yang berada itu karena memang memberikan satu gairah apabila kita meminum anggur seperti itu. Tetapi itu bukan anggur-anggur yang memabukkan, tetapi anggur yang memang sebagai minuman, sebagai rasa sukacita. Demikian juga di dalam sebuah pesta, apalagi anggur ini harus tersedia, dan anggur melambangkan sukacita dan keramah tamahan. Oleh sebab itu, kalau ada pesta pasti persediaannya melimpah luar biasa. Nah, pada waktu kita baca pembacaan tadi di dalam Alkitab ini, pada sebuah pesta ini tidak disebutkan Ibu Yesus ini apakah ibu Maria di situ tidak disebutkan namanya, tetapi dikatakan bahwa mereka kehabisan anggur, dan orang-orang Yahudi apabila mengadakan satu pesta dan kehabisan anggur itu adalah hal yang sangat memalukan. Sangat memalukan karena tidak ada lagi yang bisa disuguhkan. Nah, kita mungkin juga pernah menemui atau bahkan pernah mengalami yang sudah pernah keluarga-keluarga mengadakan pesta perkawinan. Kalau persediaan makanan ataupun hidangan itu sudah mulai menipis, nah kita sudah mulai bingung bagaimana. Nah, di sini dikatakan dalam Ibu Yesus berkata kepadanya, ayat ketiga, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Nah, sudah bingung, tapi untung ya, ada pribadi yang luar biasa di situ. Dan langkah yang pertama yang kita lihat di sini untuk mendapatkan mujizat di saat kesulitan adalah mengundang Yesus. Mengundang pribadi Yesus itu dalam kehidupan kita, terutama dalam keluarga kita. Kita harus hadirkan Yesus di situ. Nah, kita tahu di dalam perkawinan ini dikatakan di situ ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Berarti diundang, bukan Yesus tiba-tiba datang ke perkawinan itu dengan sendirinya, tapi Yesus diundang karena berada di daerah Galilea. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya adalah memang Yesus dalam perjalanan ke Galilea. Di situ kita mengundang Yesus apabila kita mau menerima mujizat. Saat ini saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu kesulitan apa yang sedang melanda. Bapak Ibu juga tidak mungkin tahu kesulitan apa yang sedang kami alami. Tetapi mari
kita mengundang Yesus seperti pesta perkawinan di Kana. Mereka mengundang Yesus, dan saat mereka kehabisan anggur, mereka datang kepada Yesus untuk melakukan sesuatu. Kita lihat juga di dalam kisah lain, di dalam Markus pasal 4, ya. Di situ kita lihat tentang bagaimana Tuhan Yesus meredakan badai. Kita lihat di dalam Markus pasal 4 ayat 38 dan 39. Ya, kita baca, boleh baca di rumah. Nah, Markus 4, di situ bagaimana Tuhan Yesus meredakan badai itu dan menjadi tenang. Demikian juga dengan orang-orang di saat orang-orang berada di perkawinan, maksud saya perkawinan di Kana ini. Begitu panik mungkin karena kehabisan anggur, tapi dia datang kepada seorang pribadi yang mampu melakukan pekerjaan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, pada Yesus. Ibu mengatakan mereka kehabisan anggur. Sepertinya kalau kita melihat jawaban Yesus juga, mau apa aku daripadamu? Sepertinya Yesus begitu tidak memperdulikan. Bahkan kita mungkin juga berpikiran negatif, ya. Sebab itu hati-hati. Saya juga sudah belajar. Di saat kita datang kepada Tuhan, aku sudah mengundang Yesus, aku sudah minta Tuhan melakukan mujizat, tapi belum dinyatakan. Apakah kita mulai berpikiran yang macam-macam? Apakah kita menganggap bahwa Yesus tidak peduli kepada kita? Tapi dikatakan di situ, saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Itu adalah menunjukkan kita harus bersabar. Kita tahu ibu ya, mungkin pada waktu saya bayangkan itu, ibu Yesus itu, ayolah cepat lakukan ini, sudah habis anggurnya. Nanti kalau tamu-tamu datang, dikasih apa? Anggurnya sudah habis, kita akan dipermalukan pesta ini. Orang ini mungkin memang ada hubungan kerabat, sehingga pada waktu itu Yesus diundang murid-muridnya di situ. Nah, dalam keadaan panik, tetap Yesus mengatakan, saatku belum tiba. Kita juga akan tetap bersabar menunggu mujizat Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Seperti dalam Markus tadi dikatakan, mungkin pada waktu itu murid-murid sudah panik membangunkan Yesus. Pada akhirnya kita lihat saja di dalam Markus lebih jelas membaca firman Tuhan, jangan sampai salah. Markus 4 ayat 38 dan 39. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Lihat di sini, Tuhan mengatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi dengan mengundang Yesus, kita harus percaya walaupun sepertinya Tuhan tidak peduli. Dia katakan tadi, murid berkata, mengapa Tuhan kok tidak peduli dengan angin yang demikian? Atau seperti ibu yang mengatakan mereka sudah kehabisan anggur. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, saatku belum tiba.
bersabar menunggu mujizat Tuhan dinyatakan. Kalau saya boleh bersaksi, saya juga sedang menantikan mujizat Tuhan. Setiap saat saya meminta sepertinya, ayo Tuhan, cepat lakukan mujizat. Seperti pada perkawinan di Kana, mereka takut dipermalukan karena kehabisan anggur. Bapak Ibu sudah mengetahui masalah dalam kehidupan kami. Rasa malu, rasa seperti disisihkan orang, menjadi pembicaraan orang. Sepertinya Tuhan, tolong lakukan mujizat-Mu. Tapi mungkin saat ini Tuhan meminta untuk bersabar sampai Tuhan menunjukkan waktunya memberikan jawaban kepada kita semua. Biar kita diberi kesabaran dan Roh Kudus menolong kita untuk terus berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu langkah yang pertama. Kita mengundang Yesus dan biarkan Yesus ada dalam kehidupan kita. Kemudian langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah mereka membiarkan Yesus dengan caranya yang ajaib melakukan mujizat itu. Ayat yang ke-7 ke 8 dari Yohanes 2 tadi kita akan baca. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 7 dan 8 tadi. Ada ketaatan di situ. Dan Tuhan melakukan dengan caranya yang kita tidak pernah mengerti. Pelayan-pelayan itu hanya disuruh untuk mengisi air di tempayan-tempayan, karena memang tradisi di Yahudi itu ada tempayan-tempayan yang ditempatkan yang diisi air. Orang Yahudi sudah terbiasa dengan tradisi mencuci tangan dan kaki sebelum mereka datang. Jadi kalau sekarang ini himbauan pemerintah untuk kita cuci tangan sebelum datang dari mana-mana, cuci tangan itu tradisi Yahudi sudah dari dulu. Nah, itu pelajaran yang luar biasa yang kita dapatkan orang-orang Yahudi juga. Dan itu adalah memang secara medis cuci tangan, selalu cuci tangan, karena memang di mana-mana itu ada kumannya. Kalau makanya ada hikmahnya juga dengan adanya pandemi ini ya. Kita dulu mungkin saya tahu semua Bapak Ibu juga rajin cuci tangan, tetapi tidak sesering sekarang ya. Kalau sekarang masuk rumah cuci tangan dulu, bahkan salaman saja tidak boleh. Tetapi saya tetap aja bersalaman kalau datang ke rumah orang, kecuali orangnya memang tidak mau ya. Jadi saya sudah setiap datang, saya pernah ke rumah orang, datang ke rumah orang, saya sudah membawa hand sanitizer itu ya. Nah, ternyata orangnya, maaf ya nggak salaman dulu ya, nggak apa-apa, puji Tuhan, nggak apa-apa ya Pak, memang apa namanya kita sedang menjaga jarak seperti itu ya. Apa jadi mengisi tempayan-tempayan itu. Nah, di situ tidak dikatakan kemudian nanti aku akan mengubahnya. Yesus tidak berkata, oh, nanti saya akan memberikan formula dari air biasa itu akan berasa menjadi anggur. Untuk kasih sekarang mungkin essence lah atau perisa-perisa yang rasa-rasa itu seperti sirup-sirup sekarang ini. Nah, seperti itu. Yesus hanya mengatakan isilah tempayan-tempayan itu, isilah penuh dengan air biasa. Dan mereka mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah. Kalau saya mungkin menyuruh anak-anak ya di rumah itu, ayo bersihkan bak mandi semuanya, diisi air penuh-penuh ya. Sekarang ini harus sering-sering dibersihkan bak mandinya, kemudian dikasih detol ya, karena mengikuti kita takut jadi biar tidak ada bakteri. Bak mandi itu 1 minggu bahkan 1 minggu
kita pakainya plastik ya, kita pakai gentong plastik itu, nah dibersihkan, kemudian setiap kali sudah penuh kasih sedikit detol, cairan detol, biar kumannya hilang, seperti itu menjaga diri kita. Nah, waktu diisi air sama anak saya, diciduk lagi ya tetap air. Memang mungkin karena sudah dikasih detol, baunya beda gitu ya, baunya beda, ada sedikit bau obat gitu ya. Nah, tapi Yesus mengatakan di sini, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Orang-orang ini mungkin akan protes ya. Loh, Tuhan Yesus, kan tadi cuma diisi air, kok sekarang sudah dibawa ke pemimpin pesta itu diisi air? Tapi kita lihat di situ, ada ketaatan. Mereka tidak mempertanyakan cara Tuhan, bagaimana bisa mengubahkan air menjadi anggur. Jadi biar mereka membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Kita mungkin mengalami saat ini, kita berpikir, Tuhan, apakah mungkin apa yang saya lakukan ini akan mengubah? Sekali lagi, kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Ada pujian yang mengatakan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalan pun. Dengan cara yang ajaib Tuhan memberikan mujizat kepada kita, berikan kebaikan kepada kita dengan cara yang ajaib. Dan Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib itu untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Bayangkan, air isi tempayan itu dalam 6 tempayan di situ, itu kira-kira isinya adalah 700 liter. Sekali kan? Itu seperti itu, waktu mencendol saja seperti itu. Nah, mereka tidak mempertanyakan, benarkah Tuhan ini sudah berubah menjadi anggur air ini? Mereka tidak protes atau apapun. Dia lakukan saja. Tuhan melakukan, bekerja dengan caranya. Dalam hidup kita, seringkali kita sudah mengundang Yesus, tetapi tidak membiarkan Yesus bekerja dengan caranya. Cara Tuhan yang sering kita tidak mengerti. Seperti di dalam Markus 12 ayat yang ke-11. Markus 12 ayat yang ke-11. Kita lihat di situ Markus 12 menulis tentang apa? Markus 12 ayat yang ke-11. Markus 12 ayat 11. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Itu pihak Tuhan yang melakukan. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib di mata kita. Tidak bisa kita memikirkan, kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Ada pujian juga mengatakan, tak terselami pikiranmu, tak terukur kasih setiamu yang ditujukan kepada kita. Dalam kitab yang lain, dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus menulis pada jemaat di Korintus ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pelayan-pelayan tadi taat karena mengasihi. Dia taat. Dia tidak pernah tahu bagaimana Tuhan Yesus melakukan perubahan dari air menjadi anggur. Dia tidak mendengar. Di sini tidak dikatakan juga mungkin Tuhan beranjak mendengar, beranjak dari tempatnya di situ pergi mengambil sesuatu. Dengan pelayan-pelayan juga tidak melihat apakah Yesus memasukkan sesuatu ke dalam air itu, dan tidak pernah timbul di dalam hati mereka mungkin. Pasti nanti akan langkah-langkahnya seperti ini, air menjadi anggur. Tapi Yesus menyediakan mujizat bagi orang yang mengasihi. Situ lalu dikatakan ayat yang ke-9 dari Yohanes 2. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Maksudnya di sini tadi bukan saya katakan tadi pelayan-pelayan tidak mengetahui apa yang tidak dilihat oleh mata, bukan itu maksudnya. Pelayan ini mengetahui kalau air itu sudah berubah menjadi anggur. Pada waktu pemimpin pesta itu mengecap lili ya, air itu sudah menjadi anggur. Nah, disitulah dikatakan bagaimana air yang telah berubah menjadi anggur. Dan akhirnya pelayan-pelayan itu memanggil mempelai laki-laki itu dan mengatakan bahwa air yang tadi diisi di tempayan-tempayan itu sudah berubah menjadi anggur. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, dengan cara yang tidak pernah terpikirkan, dan bahkan kadang-kadang itu tidak masuk akal. Seperti itu. Jadi Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan saat itu, pada pesta perkawinan itu, pemimpin pesta, bahkan keluarga itu membutuhkan anggur karena sudah habis. Dan Tuhan dengan caranya mengubah air menjadi anggur, menjadi sesuatu yang tawar, menjadi berasa. Artinya kita mungkin yang sudah mulai tawar hati, mulai sedih dengan keadaan kita, apabila kita membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya, pasti akan mengubahkan kesedihan itu menjadi sukacita. Kadang-kadang kita berpikir, apakah mungkin dalam keadaan seperti saat ini, kalau kita lihat sekarang dengan adanya pandemi, ekonomi merosotnya, pedagang-pedagang mengeluh karena sepi, dan saya sendiri melihat banyak warung-warung makan yang biasanya begitu banyak dikerumuni orang, bahkan sekarang malah kalau dikerumuni orang banyak seperti jualan di kaki lima, itu banyak orang berkumpul, itu malah didatangi oleh pihak yang berwajib, disuruh untuk menjaga jarak, tidak boleh berkumpul. Nah, sepi dagangannya, bahkan perusahaan-perusahaan nanti tidak lagi lancar seperti itu. Apakah mungkin nanti belum tahu waktunya sampai kapan batas waktu akan terjadi seperti ini. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan seperti yang sekarang sepertinya kita mungkin bersedih. Percaya Tuhan akan mengubahkan menjadi sukacita. Tapi saudara, ini keluarga Bapak Ibu Saudara juga, saat ini mungkin ada kesedihan,
ada kesulitan, ada pergumulan yang begitu berat. Saya mengatakan seperti itu. Tanpa Tuhan yang menolong saya, tanpa Tuhan Yesus yang saya percaya sebagai penolong, saya tidak akan kuat sampai saat ini. Saya bersyukur jemaat masih mendukung kami, baik dengan doa maupun dengan hal-hal lain. Saya bersyukur itu yang menjadi kekuatan kami. Kami masih tetap bersuka cita. Mungkin orang akan melihat anak-anak juga masih tetap bersuka cita. Kadang-kadang saya bersyukur mereka juga masih mungkin memuji Tuhan, menyanyi. Kita sepertinya tidak ada kesulitan, padahal ada hal kesulitan yang besar yang sedang kami hadapi. Itu karena Yesus yang bisa mengubah keadaan. Mari kita biarkan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Seperti satu kali, saya tidak pernah terpikirkan bagaimana saya harus menyediakan biaya untuk satu keperluan, dan tidak pernah terpikirkan akan mendapat pertolongan itu tepat pada waktunya. Itulah kadang-kadang kita merasa malu kalau kita mulai ragu, mulai berkurang iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menunjukkan itu di hadapan kita perbuatannya yang ajaib, dan di situ mengubahkan kesedihan kita menjadi sukacita, seperti air yang rasanya air itu kan tawar biasa, tapi diubahkan menjadi anggur, dan bahkan katakan di sini adalah anggur yang baik. Puji Tuhan. Itu langkah kedua. Setelah kita mengundang Yesus, kita biarkan Yesus dengan caranya bekerja untuk mengadakan mujizat di saat kita mengalami kesulitan. Dan ada satu hal lagi yang dilakukan di sini adalah menaruh iman pada Yesus. Menaruh iman pada Yesus. Iman, kita tahu definisinya di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama akan kita baca dengan benar bersama-sama di dalam Alkitab kita, biar kita tidak salah tentang firman Tuhan ini. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita lihat iman yang ditaruh di dalam Yesus oleh orang-orang atau pelayan pesta ataupun ibu Yesus pada saat perkawinan di Kana itu. Mereka mungkin mengharapkan pada waktu ibu Yesus meminta, mereka kehabisan anggur, itu sudah berharap bahwa bagaimana bisa mendapatkan anggur itu. Itu pengharapannya. Harapan anggur yang pasti baik untuk pesta perkawinan ini. Dan pelayan-pelayan yang disuruh tadi jatuh air itu juga berharap bahwa akan mendapatkan anggur yang baik, walaupun hanya disuruh mengisi tempayan dengan air, tidak disuruh mungkin. Kita berpikiran kalau kita ada anggur mungkin disuruh beli kemana atau ambil anggur di mana gitu ya. Tapi yang mengisi tempayan dengan air. Tapi mereka tetap percaya walaupun tidak mengatakan nanti apakah bisa menjadi anggur. Nah, disitulah iman yang sungguh-sungguh kepercayaan
seperti kita baca tadi bahwa iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita lihat tadi Ibrani 11 ayat pertama, itulah definisi iman. Kadang-kadang kita ingin percaya itu kalau ada buktinya, ya. Percaya itu kalau ada bukti yang ada di hadapan kita, ya. Makanya mujizat air menjadi anggur ini hanya ada di dalam Injil Yohanes. Di Injil yang lain tidak ada, ya. Itu uniknya. Dan di sini ada bahasa asli teks Yunani untuk kata mujizat di sini di dalam Injil Yohanes ini adalah semeion atau tanda. Kembali ke Ibrani tadi, saya mempertegas ini maksudnya untuk memperjelas bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus pertama kalinya di Kana di situ adalah sebuah tanda, sebuah tanda. Relasinya dengan Ibrani 11 tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di sini Tuhan menunjukkan tanda untuk menyatakan mujizatnya itu, ya, yang menunjukkan kemuliaannya. Itulah awal kisah mujizat Tuhan pertama kali di Kana. Iman yang sungguh-sungguh akan menghasilkan mujizat. Iman yang total, iman yang berkualitas, itulah yang akan menghasilkan mujizat. Dan kita makin memperkuat iman kita di saat masa sulit. Semakin percaya bahwa Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan masih tetap sanggup melakukan mujizat sampai saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar yang di luar pemikiran kita. Dia yang jauh akan melakukan perkara yang besar dari pemikiran kita. Tuhan, mari kita percaya total kepada Yesus. Kita boleh mengalami masalah, dan itu tidak bisa kita hindari. Tanpa mengundang masalah, tanpa diundang masalah itu datang. Seperti saat ini, tidak pernah terbayangkan bahwa di tahun 2020, mulai awal Januari mungkin atau bahkan akhir Desember, akan terjadi wabah yang sebesar ini. Mungkin pada waktu itu kita mendengar di luar negeri, tapi saat ini di Indonesia pun sudah dampak, dan kita melihat berapa banyak orang yang sudah meninggal, bahkan tenaga medis yang menjadi pahlawan-pahlawan pada waktu mereka berusaha untuk menghentikan penyebaran virus ini. Tidak pernah terbayangkan itu akan datang, dan itu pasti menjadi masalah dalam kehidupan kita. Tapi satu hal, mari kita tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus yang sanggup memberikan mujizat, Yesus yang tetap sama, yang melakukan mujizat di Kana atau meredakan angin, adalah Yesus yang sama, yang sanggup melakukan mujizat di saat ini. Apa yang kita harapkan saat ini secara umum adalah wabah ini cepat berlalu. Sebab itu pernah saya share juga untuk doa rantai yang maaf terlalu 1 jam itu terlalu lama ya waktu itu. Nah, mungkin sekarang setengah jam saja Bapak Ibu bisa mengambil jam sendiri. Yang penting terus ada jam-jam di mana kita semua berdoa dengan pokok-pokok doa yang utama adalah berdoa buat pandemi saat ini biar cepat berlalu, Tuhan mengadakan mujizat,
pemerintah diberi kekuatan iman untuk dengan solusi-solusinya bisa memberikan penanganan, juga tenaga-tenaga medis bekerja dengan keras mengusahakan obat-obatan atau apapun, dan peristiwa berdoa buat kesatuan sidang jemaat. Saya merasa bahwa saya mungkin merasa secara pribadi dengan kita tidak bisa beribadah dengan adanya pandemi ini. Sepertinya saya begitu jauh dengan jemaat. Karena apa? Sebenarnya saya ingin mengunjungi, tapi saya takutnya nanti saya yang membawa membawa sesuatu sehingga menyebabkan sakit, atau keluarga itu sendiri takut untuk dikunjungi. Tapi sebenarnya kita punya Tuhan ya, yang sanggup melindungi kita semua. Tapi biar kita tetap berdoa, ada kesatuan jemaat, saling mendoakan satu dengan yang lain, tetap ada hubungan ya. Karena dengan sekarang ini tidak ada jarak lagi, walaupun kita harus menjaga jarak secara fisik ya. Tetapi tidak ada jarak, kita saling WA, makanya ada grup itu di situ kita bisa saling mendoakan. Puji Tuhan. Seperti saat ini pun saya bersyukur walaupun dengan peralatan yang sederhana mungkin seadanya, saya bisa menyeberangkan firman Tuhan, dan biarlah itu boleh menjadi kebutuhan setiap jemaat, dan saya meminta Roh Kudus menolong sehingga firman ini benar-benar memenuhi kebutuhan jemaat akan kehausan firman Tuhan. Walaupun mungkin bisa mengambil firman-firman Tuhan yang lain di renungan-renungan yang lain, tapi biarlah saya sebagai gembala di sini bisa tetap membagikan firman kepada setiap jemaat semua. Puji Tuhan, biarlah saat ini kita semua yang mengalami keadaan sulit dan mengharapkan mujizat Tuhan itu, kita mau mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Kita membiarkan Tuhan bekerja dengan cara dan dengan iman yang sungguh kita menaruh iman itu kepada Tuhan. Karena dikatakan juga bahwa dalam Ibrani yang ke-11 ayat 6 situ dikatakan, ayat yang terakhir Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Biar kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengundangnya, membiarkan Dia bekerja dengan caranya, dan kita menaruh iman itu. Kita percayakan bagian Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan selesai sampai di sini. Biar Roh Kudus yang meneruskan untuk memberikan pengertian. Biarlah hati kita boleh terbuka selebar-lebarnya untuk kebenaran firman Tuhan. Saya berharap, walaupun mungkin begitu sederhana firman ini, tapi pesan itu boleh Bapak Ibu Saudara terima, bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Undang Yesus dalam keadaan apapun. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya, kita lakukan bagian kita dengan taat dan menaruh iman kepadanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus melakukan mujizat bukan hanya kepada orang-orang yang besar, orang-orang terpandang, orang-orang yang berbuat banyak untuk Tuhan, tetapi Tuhan juga melakukan perbuatan ajaib kepada orang-orang sederhana. Perkawinan di Kana itu adalah bukan pesta yang besar, tapi bukan orang yang begitu kaya, tetapi karena kesungguhan mengundang dan mencari Tuhan, mujizat itu dinyatakan. Puji Tuhan, pujilah Tuhan. Haleluya. Biar kita tetap berharap kepada Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, bisa terus berdoa buat setiap jemaat, mulai dari wilayah darurat,
waktu, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi selalu beristimewa buat lansia. Tuhan akan memberikan perlindungan. Tuhan memulihkan jemaat yang mungkin saat ini mengalami krisis. Kami berdoa buat anak-anak yang Tuhan mau. Biar wabah yang cepat berlalu dan biar kita boleh kembali beribadah seperti biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong kita semua untuk mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menolong kita berkekuatan. Roh Kudus, Roh penghibur itu memberikan sukacita kepada kita semua. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kami kebenaran firman Tuhan itu membuat kita semakin menaruh percaya kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Allah berkuasa atas segalanya, dan biarlah saat ini apa yang kita alami di tengah-tengah kesukaran, jangan sampai kita mengalami krisis iman atau krisis kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Karena ada satu pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Meskipun saat ini mereka mengalami masa sulit, keadaan yang sulit, tetapi kami percaya biarlah mereka